Hai anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, bermain di rumah teman. Anak-anak, hari ini kita akan belajar aturan bermain di rumah teman, ciri-ciri benda padat, cair dan gas, dan tanda birama pada lagu. Nah anak-anak, sekarang kita lihat yuk permainan yang sering kita lakukan bersama teman. Ada permainan engklek, petak umpet, bermain bola, bermain puzzle, dan juga bermain lompat tali. Dalam bermain bersama teman juga ada aturannya loh, yaitu saat bermain kita tidak boleh curang, tidak boleh berkelahi, dan juga tidak boleh marah-marah saat bermain. Dengan begitu, permainan akan terasa lebih menyenangkan bila kita bermain bersama teman dengan rukun, bermain secara sportif, dan saling bekerja sama. Nah, anak-anak, itu tadi adalah aturan saat bermain bersama teman. Lalu, aturan kita saat berkunjung ke rumah teman bagaimana ya? Kita kan sering nih bermain ke rumah teman. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah mengetuk pintu. Setelah kita ketuk pintunya, jangan lupa untuk memberi salam. Setelah itu, bila kita sudah dipersilahkan masuk, kita tidak diperkenankan memasuki ruangan pribadi. Apa sih ruangan pribadi itu? Ruangan pribadi yang dimaksud adalah kamar. Jadi anak-anak tidak boleh bermain di dalam kamar, apalagi tanpa seizin yang punya rumah ya. Selanjutnya, tidak membuat gaduh atau ribut. Lalu, yang kelima, bersikap sopan. Nah, itu adalah contoh aturan bermain ke rumah teman. Perlu teman-teman ingat juga saat kita berkunjung ke rumah teman, kita diberi sesuatu, minum atau makan oleh orang tua teman kita, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih. Nah, anak-anak jangan lupa menerapkan hal itu saat kita bermain ke rumah teman ya. Selanjutnya kita akan belajar ciri-ciri benda padat, cair, dan gas. Selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri benda padat. Lihat, Mem Heni punya sebuah pensil. Kalau pensil itu Mem Heni letakkan pada sebuah mangkuk, apa ya yang terjadi? Apakah bentuknya berubah? Kalau Mem Heni letakkan pada sebuah gelas dan juga pada lantai, apakah pensil itu mengalami perubahan bentuk? Ya, benar sekali. Pensil tidak mengalami perubahan bentuk, bentuknya masih tetap pensil. Nah, bentuk dan ukuran benda padat tidak berubah meski dipindah-pindahkan. Lalu, benda padat dapat dipegang atau diraba. Benda padat juga memiliki berat. Itu adalah ciri-ciri benda padat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri benda cair. Sekarang kita lihat ya, Mem Heni mempunyai air yang Mem Heni tuang ke dalam gelas, ke dalam botol, dan ke dalam ember. Sekarang teman-teman amati, apakah benda cair ini atau air ini mengalami perubahan bentuk? Ya, benar sekali. Air atau benda cair ini mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk benda cair berubah-ubah mengikuti wadahnya. Benda cair akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dan benda cair juga memiliki berat. Itu adalah ciri-ciri benda cair. Selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri benda gas. Kalian sudah tahu kan apa saja benda gas itu? Ya, benda gas itu adalah adanya udara, angin, kemudian udara di dalam balon, udara di dalam ban. Nah, itu adalah contoh dari benda gas. Lalu, pernahkah kalian melihat udara ataupun warna yang keluar dari sebuah balon apabila kita buka balonnya? Apakah kalian melihat ada sebuah warna yang keluar dari dalam balon?
atau saat kalian menghidupkan kipas, lalu apakah ada warna yang keluar? Ya, udara tidak dapat kita lihat, tetapi kita dapat merasakannya. Nah, benda gas akan selalu mengisi seluruh ruangan yang ada. Benda gas juga memiliki berat. Benda gas tidak dapat kita lihat, tetapi dapat kita rasakan. Itu adalah ciri-ciri benda gas. Selanjutnya kita akan belajar unsur-unsur seni musik. Nah, unsur-unsur seni musik antara lain yang pertama yaitu ada irama. Irama merupakan rangkaian gerak yang beraturan. Kemudian ada yang kedua yaitu tanda birama. Tanda birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu birama. Berikut adalah tanda birama. Tanda birama 4/4 artinya dalam satu birama terdapat 4 ketuk. Lalu ada tanda birama 3/4 artinya dalam satu birama terdapat 3 ketuk. Dan tanda birama 2/4 artinya dalam satu birama terdapat 2 ketuk. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada nada yang pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Nah, kita lihat ya contoh di berikut, yaitu ada nada 2 ketuk. Nada 2 ketuk ini ada satu buah titik di belakangnya. Jadi nadanya diperpanjang sebanyak 1 ketuk. Dan nada 1 ketuk tidak memiliki titik pada bagian belakangnya. Sekarang kita simak lagu berikut ya, lagu berdayung, syair dan lagu ciptaan Atem. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Berikut adalah contoh bagian-bagian lagu yang dinyanyikan dengan ketukan panjang dan ketukan pendek. Nada yang memheni berilingkan melengkung ini adalah nada 2 ketuk. Sedangkan nada dengan tanda panah ini adalah nada 1 ketuk. Kita lihat ya, nada 2 ketuk. Kenapa dia 2 ketuk? Karena nadanya diperpanjang dengan diberikan titik di belakangnya. Ini adalah nada 2 ketuk. Semakin banyak titik di belakangnya, maka nada tersebut akan dinyanyikan dengan ketukan panjang. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti belum pembelajaran kita hari ini? Semoga anak-anak mudah ya untuk memahami materi kita hari ini. Dan nanti kita akan berlatih supaya semakin lebih memahami. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu untuk kita semua.